Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Ibrahim dari kelas PAI yang 4A akan melaksanakan observasi dan wawancara terkait dengan tugas akhir semester, yakni harus membimbing salah satu murid di salah satu sekolah yang ada di Kota Parepare. Baik, sekarang ini saya sudah berada di samping peserta didik tersebut. Atas nama siapa? Adanya Muhammad Saiful Gunawan. Muhammad Saiful Gunawan ini dari sekolah SMP Negeri 2. Sekarang sudah kelas 9. Nah, sambil kita rileks ya. Tujuan saya mau mewawancarai Anda kali ini bukan untuk mau mencari tahu apa kekurangan dalam diri Anda. Cuman tujuan saya menanyai, mewawancarai dan lain sebagainya untuk memberikan sedikit solusi dari masalah yang Anda miliki tersebut. Ketika kita belajar di kelas ya, sebenarnya apa sih pelajaran yang paling adik sukai? PJOK tentang olahraga ya? Selain itu, kalau pembelajarannya di dalam kelas apa? IPS. Oh iya, IPS. Nah, di dalam pembelajaran di kelas itu ya kita harus sekarang ini kurikulumnya harus menyampaikan materi itu lewat keaktifan siswanya. Jadi bukan lagi gurunya yang banyak bicara ya. Sekarang itu harus siswanya yang lebih aktif. Jika guru Anda memanggil untuk maju ke depan, apa yang biasa ada di pikiran Anda? Saya kurang pede untuk maju ke depan. Kurang pede ya. Di dalam pikiran Anda apa ya? Kalau guru Anda bertanya tentang sesuatu di dalam kelas, biasanya kamu responnya bagaimana? Apakah kamu pernah mau menjawab tapi terhalang oleh rasa malu, rasa takut, sehingga akhirnya kamu diam saja atau bagaimana? Tidak pernah. Ya, tidak pernah. Dalam artian apa itu? Takut dia untuk menjawab. Jadi akhirnya diam saja di belakang dulu. Tapi sebenarnya ada rasa kamu tahu itu pertanyaan, kamu bisa menjawab itu pertanyaan, tapi malu jadi akhirnya diam saja atau bagaimana? Begitu ya. Ketiga, misalkan pun Anda sudah disuruh untuk naik di atas. Pada saat berdiri di depan kelas, apa yang kamu rasakan di badanmu saat presentasi? Misalnya jantung berdebar kah? Atau kamu merasa takut kah? Kamu merasa malu atau gugup atau? Takut dan merasa malu. Malu. Kalau perasaan dalam tubuh jantung berdebar, Ya. itu juga ya maksudnya. Apakah ada pengalaman sebelumnya yang membuat adik ini jadi takut maju, baik itu dari respon guru atau dari teman? Dari teman. Biasa diketahui kalau maju ke depan. Jadi sehingga dari pengalaman itu adik Saiful tadi tidak lagi berani maju ke kelas. Kalau misalkan masuk ke kelas lagi, nanti dimintai maju lagi ke depan, apa yang ingin kamu ubah dari diri kamu? Misalkan disuruh lagi naik sama gurunya untuk naik, apa yang mau yang kau ubah? Saya harus pede dan tidak
gugup saat maju ke depan. Nanti jangan takut. Ya, itu ya yang akan kamu coba ubah ya. Baik. Oke, sekian dari wawancara kami. Terima kasih kepada adik ya meluangkan waktunya untuk menjawab beberapa pertanyaan ini. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum. Dari masalah yang dihadapi adik tersebut, saya akan memberikan 5 solusi ya. 4 solusi dari saya, dari baik itu tentang rasa malu, teknik pernapasan juga ya, berpikir positif, sama gerakan tubuh kita bagaimana kalau kita berbicara ke depan kelas ya, sama teknik hitungan mundur 5 detik ya. Nah, yang pertama tentang penyampaian, sebenarnya rasa gugup dan rasa malu dan rasa takut kita ketika berbicara di depan banyak orang ya, itu sebenarnya hal manusiawi ya. Semua orang pasti merasa ada rasa ketakutan, ada rasa deg-degan ya ketika berbicara di depan, karena yang pertama ketika kita maju ke depan berdiri begitu, yang kita duluan pikirkan adalah yang negatif-negatifnya ya. Begitu juga yang Anda rasakan ya. Karena yang kedua, kita mau kalau ketika kita tampil di atas itu hasilnya bagus, padahal ya kalau kita naik begitu pasti ada saja kekurangannya, baik itu kurang caranya, gerakan tubuhnya, kurang bahasanya dan lain-lain. Nah, itu yang pertama. Nah, sesungguhnya itu hal manusiawi ya. Sebenarnya solusi yang terbaik adalah perbanyak jam terbangnya, maksudnya banyak latihannya, berani mencoba ya, jangan takut. Itu yang pertama. Kalau kita merasa sudah dipanggil sama guru, terus mau tidak mau harus naik, yang pertama kita tekankan pada diri kita harus langsung berani, jangan tunda-tunda itu keberanian. Dalam artian walaupun kita harus naik dengan gemetaran, berdebar-debar jantung dan lain sebagainya, tetap harus kita coba ya, biar kalau sudah nanti terbiasa akhirnya ya dianggap sebetulnya. Yang kedua, teknik pernapasan dan pemikiran positif. Nah, sebenarnya orang yang deg-degan jantungnya itu merasa takut, itu sebenarnya tidak dibarengi dengan pernapasan yang baik, ngos-ngosan pasti di atas, kaget ya. Nah begitu, ketika kita ada rasa gugup, kaget, takut, langsung debar-debar ini, ngos-ngosannya langsung tinggi. Nah, yang kedua, kita harus di luar pemikiran positif, seperti misalnya tadi biasa main bola yang Ronaldo sebelum tendang pagar itu kadang dia baguskan pikirannya untuk dirinya sendiri kan ya, itu yang pertama. Jadi ketika dia langsung coba, terus teknik pernapasan ya, bisa kita mulai dengan hitungan 11/5, 11 detik menarik tarik nafas, 5 detik buangkan ya. Tarik begini terus ditahan 11 detik ya, lalu dibuangkan pelan-pelan. Biasanya begitu bisa mengurangi rasa takut. Yang ketiga, gerakan tubuh atau mata yang perlu diperbaiki. Sebenarnya gerakan tubuh itu sama ketika kita berbicara salah apa yang disampaikan di kanan, ada yang di kiri, ada yang potong, yang di begini ya, menyampaikan poin-poin yang bisa kita sampaikan. Adapun gerakan mata, misal begini, tekniknya itu 5 detik di kanan, 5 detik di tengah, 5 detik di kiri ya. Ketika kita menyampaikan sesuatu ya, yang pertama kita dulu seakan-akan berbicara dengan orang yang di sana. Sudah 5 detik begitu, kita lagi yang di tengah lagi. Sudah begitu, dan di kiri bagian kiri lagi. Jadi
kalau kita yang berdiri di atas begini, kita merasa percaya diri, ya, karena kita bisa kuasai panggung. Oh ini lagi yang saya lihat. Nah, tapi salah satu juga tekniknya itu kita jangan lihat matanya teman, tak melihat matanya gurunya, tapi lihat di atas kepalanya. Jadi walaupun memang saya menghadapkan ke sini dan ke situ, tapi saya tidak lihat matanya, karena kalau saya lihat matanya saya langsung tinggi rasa takut tak lagi ya. Jadi lihat di atas kepalanya. Nah kira jika itu lihat, padahal di atas kepalanya yang kita lihat. Nah itulah beberapa ya, masukan atau solusi yang bisa saya berikan. Semoga dengan solusi tadi itu bisa menambah percayaan diri adik, bisa lebih bagus lagi ke depannya. Apalagi mau masuk SMA ya. Nah masuk SMA nanti itu harus lagi berani. Jadi ketika tadi adik sudah tahu tekniknya, teknik pernapasannya bagaimana, teknik bahasa tubuh tak bagaimana, mata tak kemana ya. Dan yang terakhir itu hitungan 5 detik mundur. Kalau sebenarnya kita takut itu karena ditahan-tahan. Selalu ini otak berpikir tidak baik-baik terus. Makanya sebelum kita mau tampil harus hitung 5 detik mundur. 5, 4, 3, 1, langsung mulai. Nah jadi kalau kita mulai nih, biasanya langsung hilang itu rasa takut. Oke baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga adik bisa terapkan nanti sehingga masalah yang adik miliki ini bisa terselesaikan dan bisa berhasil mengurangi rasa cemasnya, rasa takutnya, dan lain sebagainya. Baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan menjelaskan materi singkat tentang pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan atau PJOK dalam mata pelajaran yang mengajarkan tentang kesehatan, anggaran jasmani, dan berbagai aktivitas olahraga. Melalui PJOK, siswa diajarkan pentingnya menjaga kesehatan tubuh dengan rutin olahraga, makan makanan bergizi, dan menerapkan pola hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, PJOK juga membantu siswa meningkatkan kekuatan, kelenturan, dan daya tahan tubuh. Dalam pelajaran PJOK, siswa mempelajari berbagai jenis olahraga seperti sepak bola, bola voli, basket, bulu tangkis, senam, dan atletik. Kegiatan tersebut tidak hanya membuat tubuh menjadi sehat dan bugar, tetapi juga melatih kerjasama, disiplin, sportivitas, dan rasa percaya diri. Oleh karena itu, PJOK menjadi salah satu pelajaran penting untuk membantu perkembangan fisik dan karakter siswa di sekolah. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, bagus sudah ya. Oke, baik. Terima kasih.